Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Pujianto. Pada video ini saya akan menjelaskan proyek klasifikasi yang saya kerjakan menggunakan Rapid Miner dengan studi kasus penentuan status kredit nasabah, yaitu lancar atau macet. Penjelasan akan saya mulai dari latar belakang, lalu dataset, kemudian alur pengerjaan di Rapid Miner secara detail, hingga hasil perbandingan algoritma dan kesimpulan akhir. Latar belakang. Dalam dunia perbankan, pemberian kredit selalu memiliki risiko. Salah satunya adalah kredit macet. Jika kredit macet tidak terdeteksi sejak awal, hal ini bisa menyebabkan kerugian bagi kelembaga keuangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk membantu memprediksi apakah seseorang nasabah berpotensi lancar atau macet berdasarkan data historis yang dimiliki. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah data mining, khususnya metode klasifikasi. Kenapa menggunakan klasifikasi? Klasifikasi digunakan karena pada dataset ini kelas atau label sudah jelas. Output yang ingin diprediksi hanya dua, yaitu lancar dan macet. Artinya sistem hanya perlu belajar dari data lama lalu mengelompokkan data baru ke dalam salah satu kelas tersebut. Untuk dataset yang digunakan terdiri dari 867 data nasabah. Beberapa atribut yang digunakan antara lain umur, jumlah pinjaman, jangka waktu kredit, jumlah angsuran, saldo nominatif, tunggakan pokok, tunggakan bunga. Atribut target atau label adalah status kredit dengan dua nilai, yaitu macet dan lancar. Metode data mining (BTD) yang digunakan klasifikasi. Tujuan klasifikasi mengelompokkan data ke dalam kelas tertentu. Kelas yang digunakan macet dan lancar, algoritma, decision tree, dan knife bias. Secara garis besar, pengerjaan saya di Rapid Miner dibagi menjadi 3 proses utama, yaitu yang pertama ada klasifikasi menggunakan decision tree dengan spread data. Yang kedua, klasifikasi menggunakan decision tree dengan cross validation. Yang ketiga, perbandingan decision tree dan knife bias menggunakan cross validation. Ini untuk tools yang digunakan ada Rapid Miner Studio. Operator utama ada setrol, spread data, cross validation, decision tree, knife bias, dan performance klasifikasi. Klasifikasi decision tree dengan spread data dibagi menjadi dua, data training dan data testing. Rasio data misal 70% training, 30% testing. Model dibangun menggunakan data training, model diuji menggunakan data testing. Tujuan mengetahui performa awal algoritma decision tree. Nah, di sini udah masuk ke proses pertama. Nah, ini untuk proses pertama. Yang pertama itu ada setrol, ada split data, ada decision tree, ada apply model, ada performance. Coba kita jalanin. Nah, ini ada untuk prediksi macet, kebenarannya 180. Nah, ini ada prediksi lancar, tapi kebenarannya lancar, berarti di sini ada anomali, ada data anomali. Nah, setelah itu ada prediksi lancar, di sini kebenarannya adalah macet. Nah, dan ini adalah anomalinya. Nah, yang ini prediksi lancar dan kebenarannya adalah lancar, yaitu adalah 70.
Nah, kita lanjut ke ini ada proses kedua, ada set roll, ada multiply, ada cross validation, decision tree, dan cross validation F base. Ya, kita sini akan melakukan perbandingan. Nah, ini untuk untuk data dari Knife Bias, yaitu prediksi macet ada di 293. Ini kebenarannya. Nah, 293 ini prediksi macet, kebenarannya lancar. Nah, di sini ada anomali 9. Nah, ini ada prediksi lancar, kebenarannya macet. Nah, di sini ada 322 anomali. Nah, prediksi lancar, kebenarannya ada 242. Kita lanjut ke proses yang ketiga. Ada proses nanti saya memberikan pada proses terakhir. Saya menggunakan cross validation, menggunakan seluruh data hasil evaluasi stabil, tidak bergantung pada satu pembagian data. Isi cross validation memiliki dua bagian utama, yaitu training subproses. Saya memasukkan operator decision tree. Data digunakan untuk membentuk model klasifikasi. Bagian testing saya menggunakan apply model, lalu performance klasifikasi untuk menghitung akurasi, confusion matrix, dan matrix lainnya. Cross validation akan mengulangi proses beberapa kali lalu menghitung rata-ratanya. Nah, di sini ada macet, kebenarannya lancar. Macet, kebenarannya macet, ada 601. Ini macet, prediksi macet, kebenarannya ada 8, berarti ada data anomali. Di sini 28. Nah, di sini ada prediksi lancar. Nah, di sini kebenarannya macet, berarti ada anomali 14. Prediksi lancar.
kebenarannya 223 dan menghitung rata-ratanya 95%. Untuk prediksi macet, untuk prediksi lancar ada 94%. Untuk kesimpulan akhirnya, sebagai kesimpulan, metode klasifikasi dapat digunakan untuk memprediksi status kredit nasabah decision tree menggunakan problema terbaik pada dataset ini. Cross validation menghasilkan evaluasi yang lebih akurat dan stabil. Pemilihan algoritma sangat bergantung pada karakteristik data. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.